Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum ibu lanjutkan, ibu mau absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak berhadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, coba siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba, ayo siapa yang ingat? Oke, baik. Minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan hari ini subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, tahukah kalian kenapa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang pawai budaya. Silahkan kalian baca teks tersebut di dalam hati ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca teks pawai budaya tersebut. Oke, baik, sudah. Tadi kita sudah membaca dari dalam hati tentang teks pawai budaya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5 bersama-sama. Kemudian jawablah pertanyaan berikut itu apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1. Nah, oke, baik jawabannya. Terima kasih. Nah, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pendukung dan juga gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Adapun gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, coba kalian buka halaman 4. Di situ sudah ada paragraf-paragraf untuk diagram maksudnya ya. Kemudian kalian temukan gagasan pokok dan pendukung untuk paragraf 3, 4 dan juga 5. Nah, di situ sudah ada diagramnya ya. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing yang kemudian nanti dikirimkan di akhir pembelajaran melalui WhatsApp grup. Oke. Nah, untuk cara mengerjakannya, yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki diagram tersebut ya. Yang kedua, tulis gagasan pokok di tengah diagram. Yang ketiga, temukan paling sedikit 5 gagasan pendukung untuk setiap satu gagasan pokok. Nah, yang keempat, tuliskan setiap satu gagasan di satu kolom sekitar gagasan utama. Dan yang terakhir, isi sisi bintang searah jarum jana. Itu ya caranya untuk mengisi diagram yang ada di halaman 4 tersebut. Oke, tadi sudah ya kalian tulis. Sekarang coba kalian lihat gambar itu.
Nah, budaya Indonesia sangat beragam bukan? Ayo, yang membuat setiap budaya berbeda itu apa sih? Ayo kita pelajari bersama-sama tentang keberagaman di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, budaya, agama, dan juga bahasa daerahnya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Coba, siapa di sini yang berasal dari suku Sunda? Oke, sekarang siapa yang berasal dari suku Minang? Oke, baik. Nah, itu adalah salah satu contoh keberagaman di Indonesia yang mana kita masing-masing berasal dari daerah yang berbeda-beda dan juga pastinya memiliki bahasa yang berbeda-beda juga, dan juga ciri khas daerah, misalnya alat musiknya yang berbeda, makanannya misalnya, dan banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebagai anak Indonesia tentunya kita merasa bangga bukan, karena terhadap keberagaman yang ada. Salah satunya yaitu menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik, yang mana contoh alat musik yang memiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, yang mana cara memainkannya berbeda-beda. Misalnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada angklung yang berasal dari Jawa Barat juga yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, itu adalah salah satu contoh alat musik yang ada di Indonesia. Selanjutnya tadi berkaitan dengan menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Mengapa demikian? Karena salah satu dari hidup rukun adalah menghargai perbedaan, menghargai perbedaan, misalnya tadi warna kulit, misalnya menghargai pendapat orang lain misalnya, dan banyak lagi contoh-contoh menghargai perbedaan yang mana itu adalah memperkuat persatuan dan juga kesatuan. Nah, adapun tugas kalian adalah mintalah orang tua kalian untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Nah, kemudian nanti cerita dari orang tua kalian itu kalian ceritakan hasilnya kepada ibu minggu depan ya, satu-satu membacakan ceritanya dari hasil cerita orang tua kalian tadi. Oke, mungkin itu saja dulu pembelajaran yang ibu dapat sampaikan pada hari ini. Salah hilap ibu mohon maaf. Nah, sebelum ibu tutup, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Coba silahkan. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Ibu tambahkan lagi ya sedikit. Tadi kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, yang mana tadi ada keberagaman bahasa, ciri khas makanan daerah, dan ada banyak lagi. Yang pun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang mana tadi Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan juga budaya, namun tetap dalam satuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia selain kaya akan suku bangsa dan budaya, Indonesia juga memiliki berbagai macam alat musik, yang mana tadi ada angklung, kecapi, kendang, banyak lagi contoh-contoh alat musik yang ada di Indonesia.
Nah, selain yang mana dari alat musik itu cara memainkannya juga berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang digoyangkan, ada yang ditiup, dan berbagai macam lagi. Nah, dan juga tadi kita sudah belajar tentang perbedaan. Nah, menghargai perbedaan adalah menghargai semuanya, misalnya menghargai pendapat orang lain, menghargai bahasa, misalnya ciri khas makanan daerahnya. Nah, yang mana menghargai perbedaan ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Nah, semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, mungkin itu ya kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.